Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, Jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan Injil. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Injil Lukas hari ini mengenai seorang anak muda di kota Nain mati dan dibangkitkan Yesus. Dalam kehidupan ini, setiap orang pernah mengalami keadaan hidup yang sulit, di mana ia harus berjuang mengatasi berbagai hal dan masalah selama perjalanan ziarah di dunia. Sering kita merasa sepertinya semua jalan sudah tertutup dan membutuhkan uluran tangan dari orang lain, terlebih orang yang terdekat dengan kita. Namun, kenyataannya tidak banyak orang lain yang berbelas kasihan dan peduli menolong kesusahan kita. Paling sering kita dengar hanya kata-kata penghiburan belaka, berbeda dengan Yesus yang hatinya berlimpah belas kasihan. Sedangkan kita manusia sebatas mengungkapkan kata-kata kasihan saja tanpa berbuat apa-apa. Mari kita buka Injil Lukas pasal 7 ayat 13a. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan menonjolkan suatu perbuatan nyata menolong orang lain. Sedangkan kasihan hanya bicara saja turut prihatin, namun tidak berbuat apa-apa. Bahkan terkadang kita akan dijauhi orang yang semula dekat sama kita. Namun begitu kita ada masalah pada umumnya kita dilupakan. Seberapa dalam kerinduan seseorang berharap mengalami jamahan Allah, maka akan menarik hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Dalam Injil, setiap Yesus tergerak belas kasihan, selalu terjadi mukjizat. Setiap orang mendambakan suatu mukjizat terjadi pada dirinya. Demikian juga hendaknya kita memiliki hati berbelas kasihan kepada orang lain. Sebab kita pernah dan sudah merasakan belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita buka Injil Markus pasal 9 ayat 23-24. Jawab Yesus, Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Percaya sih percaya, tapi apa iya Allah mau menolong saya? Karena kita sudah lama berdoa. Tapi mana hasilnya? Padahal Yesus sudah beritahu. Mari kita buka Injil Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hendaknya kita berserah sepenuh hati, hanya kepada Yesus saja. Dan yakinlah, Yesus pasti menolong kita, sebab Dia sangat mengasihi kita. Seperti halnya dialami seorang janda yang anak satu-satunya mati itu, sangat bersedih hati, dan Yesus berkata, "Jangan menangis." Lalu, Yesus yang menghampiri usungan anak janda dibawa oleh banyak orang. Jadi, inisiatif selalu datang dari Yesus, bahkan Ia menyentuh mayat anak muda itu. Padahal orang Yahudi melarang pegang mayat. Baca Bilangan pasal 5 ayat 1-5. Hal kedua, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita sering kurang mengerti dan kurang mengenal hati Tuhan. Sebab, kita mengandalkan kemampuan diri, dan saat masalah datang, biasanya kita baru menangis di hadapan Allah. Jika semua upaya kita mentok, tidak ada solusinya. Satu lagi penyakit rohani kita. Kita hanya datang kepada Yesus saat kita ada masalah. Setelah itu, kita lebih tertarik pada kemilaunya dunia, yaitu bagaimana menimbun harta, menikmati makanan jasmani tubuh kita, dan tenggelam dalam kesenangan yang menghibur jiwa kita. Jika hubungan kita intim dengan Tuhan, maka kita akan menyaksikan banyak mukjizat yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Jadi kita tidak lagi sebatas tahu saja, tapi kita bagikan apa yang sudah kita alami jamahan Tuhan dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita buka Ayub pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau. Tetapi, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Hal ketiga, bangkitlah dari keterpurukan. Lukas pasal 7 ayat 14b-15. Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang masih perlu dibangkitkan Tuhan Yesus dalam diri saya? Apakah kemerosotan iman saya, ataukah kualitas dan atau kuantitas relasi pribadi dengan Tuhan dan sesama? Ataukah karya pelayanan saya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Tuhan itu penuh dengan kasih dan hatinya penuh belas kasihan kepada kita umatnya. Hanya dekat dengan Tuhan, maka segala keluh kesah oleh beratnya tekanan dalam hidup ini, sehingga banyak derai air mata bercucuran, akan diubahkan Tuhan menjadi sukacita. Dan ada salom, yakni damai sejahtera selalu di sepanjang hidup kita. Segala ratap dan tangisan diubahkan Tuhan menjadi tarian kemenangan dengan gambus dan kecapi. Karena hati kita bersorak ria. Mari kita baca Mazmur pasal 30 ayat 12-13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu,
Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.